الحمد لله الذي أنزل الكتاب العظيم وبدينه وأمر سنة نبيه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزز على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تبشر عند الله فبشر بكتاب اليوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seiman setiap kita yang kami cintai karena Allah. Segala puja dan puji hanya untuk dan bagi Allah saja, Zat yang tunggal, penggenggam takdir hidup dan kehidupan manusia. Bersyukur kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, karena tidak setiap orang yang Islam beriman. Bersyukur kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang dianugerahkan umur yang panjang dalam keberkahan, karena banyak orang yang diberikan umur yang panjang namun sayang tidak membawa keberkahan. Bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah dianugerahkan nikmat kesehatan dan kesempatan, karena berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan namun sayang banyak waktu yang habis terbuang tanpa ada manfaat sama sekali. Patutlah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah, karena mengucapkan Alhamdulillah yang terpatri di dalam jiwa kita, tertuang melalui hidup dan kehidupan kita, maka Allah akan berikan rahmat, karunia, bahkan akan meridhoi kita semua di sepanjang perjalanan hidup kita. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bagi teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga, zuriat, sahabat dan segala pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seiman sekian yang kami cintai karena Allah, melalui kali ini pula khotib yang baik dan fakir ini menasihati secara pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena tidak ada satupun bekal yang paling baik bahkan terbaik di sisi Allah setelah kita meninggalkan dunia ini selain bekal iman dan takwa. Bahkan ketakwaan inilah yang membuat kita akan lebih bahagia dalam hidup di dunia ini. Ketakwaan inilah yang akan menjamin pertolongan Allah. Ketakwaan inilah yang akan menjamin di penghujung hidup kita akhir yang baik. Bahkan dengan iman dan takwa ini pula kita kelak mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah meluruskan niat kita dan setiap aktivitas hidup kita dicatat bagian dari ibadah kepadanya yang akan bernilai dan tertuang, serta akan menjadikan kita manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang kami cintai Allah, judul khutbah kita pada waktu yang sangat terbatas ini, karena kita masuk di bulan Rajab, kami akan bahas sedikit dan ulas tentang keutamaan bulan Rajab menurut Al-Quranul Karim, menurut hadis Rasul, dan menurut daripada penjelasan daripada ulama-ulama kita. Saudaraku, seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah, Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36. Sebelum kami melanjutkan tentang penjelasan ayat ini, surah At-Taubah merupakan satu di antara sekian surah yang tidak ada masalah di awal. Surah-surah yang lain dicantumkan lepas basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sementara
Saudara, ada keunikan dari surah At-Taubah ini. Pertama, surah At-Taubah ini disebut dengan nama lain yang disebut dengan Barokah, berlepas diri. Yang kedua, surah At-Taubah ini tidak dimulai dengan lafaz basmalah, tapi langsung masuk ke dalam ayat. Maka kita yang sering tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran, kita ketemu dengan surah Barokah atau surah Taubah ini tidak dianjurkan oleh para ulama untuk membaca basmalah. Bahkan dua ulama yang populer, Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar menyatakan, bahkan Imam Ibnu Hajar pun menyatakan secara tegas haram hukumnya basmalah di awal dan makruh pada tengah. Timbul hal yang menggelitik di hati seseorang, kenapa surah Taubah ini tidak dibolehkan membaca basmalah? Ternyata pertanyaan ini bukan saja ditanyakan oleh orang sekarang ini, tapi pada masa terdahulu sudah pernah ditanyakan dengan sahabat Nabi. Di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Lalu Ali bin Abi Thalib menjelaskan surah At-Taubah itu menjelaskan tentang perang, sementara surah-surah lain tentang mengenai masalah keamanan. Tidak layak, tidak etis ketika perkara yang satu paut dengan perang, bahkan pemutusan silaturahim di antara orang musyrik dengan orang mukmin mengucapkan lafaz basmalah. Bahkan dijelaskan juga di dalam sejarah yang lain bahwa Rasulullah biasa mengirim surat kepada orang-orang dengan memulai dengan basmalah. Tetapi ketika turun surah At-Taubah dan Nabi mengucapkan surah At-Taubah, mengirim surat kepada orang-orang musyrik, Nabi tidak memulai dengan basmalah. Saudara kaum muslimin rahimahullah, ini yang pertama. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, surah At-Taubah ini adalah surah yang memuat tentang kisah yang panjang tentang bagaimana pemutusan silaturahim di antara orang musyrik dengan orang-orang kafir dan perjanjian yang sudah dibuat dilanggar oleh orang-orang musyrik. Yang ketiga yang akan disampaikan tentang surah At-Taubah ayat 36 yang ada hubungan tentang bulan Rajab ini. Allah menyatakan, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Inna ittatasuru innallaha ta'ala fi kitabil khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika innal qayyim fala tazlimu fina anfusakum. Ila akhir ayat. Sesungguhnya dalam perputaran waktu setahun ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hal itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya. Di antara 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan. Hal ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah 36 ini, tapi dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Yang dimaksud 4 bulan itu, kata Nabi, pertama berturut-turut dalam kalender Islam, bulan 11, 12, bulan 1, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan ada 1 bulan lagi yang akan menjauh dari 3 bulan itu, yaitu bulan Rajab, seperti yang kita temui sekarang ini. Maka ayat ini menjelaskan pula, Zalika dinul qayyim fala tazlimu fil anfusik. Janganlah kamu menzolim dirimu pada bulan yang 4 itu, termasuk bulan Rajab ini. Artinya jangan kita melakukan dosa-dosa pada bulan ini. Bukan berarti tidak melakukan dosa bulan lain, bukan. Tetapi orang yang melakukan kesalahan di bulan lain, dosanya tidak lebih berat, tapi dibanding di bulan ini akan mendapatkan dosa yang lebih besar karena kita mengotori kesucian dari bulan-bulan Rajab ini. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, siapa melakukan amal-amal soleh pada bulan 4 termasuk bulan Rajab ini, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan dibanding dengan bulan-bulan lain. Tetapi siapa melakukan kesalahan, maka dosanya akan lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena mengotori sekali lagi kesucian dari bulan ini. Maka saudaraku kaum muslimin yang mencintai agama Allah, kita tidak lama lagi akan mengusung datangnya bulan suci Ramadan. Maka sahabat-sahabat Rasul jauh sebelum Ramadan itu datang, mereka sudah mulai
bulan Rajab ini. Wajar ketika orang bertanya, kamu sudah khatam Al-Quran berapa? Ketika bulan Ramadan, saya sudah khatam 3 kali. Wajar. Kenapa? Sudah dimulai semenjak bulan Rajab. Latihan membaca Al-Quran, latihan berpuasa, dan mengadakan tausiah kajian ilmu dimulai, seharusnya dimulai bulan Rajab ini. Untuk apa? Untuk melatih jasmani, melatih rohani kita. Yang keempat akan sampaikan, lalu ada apa di balik keutamaan bulan Rajab ini? Mengutip dari pendapat Sultan Aulia, penghulu dari para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam kitab menjelaskan secara filosofis Rajab ini memiliki 3 huruf, Ra, Ji, dan Ba. Apa itu Ra? Rahmatullah, kasih sayang Allah. Orang yang mengisi kebaikan, orang yang menghindarkan maksiat, termasuk maksiat batin, maka Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang kepadanya. Maka sering saudaraku kita menyatakan, baik masyarakat atau MC, ketika masyarakat menyampaikan, apabila khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar, jangan berkata-kata, dengarkan dengan tenang, selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah. Di surah Al-A'raf ayat 24 bisa sering MC menyampaikan, menghimbau, memberikan tahu kepada kita semua, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan kepadamu, diam, dengar, tenang. Supaya apa? Supaya mendapatkan turhamun, rahmat Allah. Lalu kenapa berapa banyak orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah? Tidak semua orang diberikan rahmat kasih sayang Allah ini. Setiap kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, maka kasih sayang Allah ini akan turun kepada orang-orang yang dipilih, akan masuk ke dalam hati orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ketika rahmat Allah masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman, maka mudah bagi Allah untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, banyak orang yang sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran, belum tentu mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Dia tidak tahu makna dari ibadahnya itu. Dia baca Quran, dia sholat, tapi ketika kita tanya, saudaraku, Anda sudah sholat? Sudah, Ustaz. Sudahkah engkau mendapatkan ketenangan dari ibadah? Belum, Ustaz. Sudahkah engkau membaca Al-Quran? Sudah, Ustaz. Sudahkah engkau bahagia dari ibadah yang kamu lakukan? Belum, Ustaz. Sudahkah engkau zikir? Sudah, Ustaz. Sudah bahagia, sudah tenangkah engkau dengan zikir yang kau lakukan? Belum, Ustaz. Pertanyaannya, ibadahnya yang salah atau hatinya yang bermasalah? Tentu tidak akan mungkin ada masalah dalam ibadah, pasti hatinya yang bermasalah. Kalau hati sudah bermasalah, maka rahmat akan Allah cabut walaupun kita beribadah. Kenapa bisa seperti itu? Karena hati kita ini banyak penyakit, qalbun marid, hati yang berpenyakit, hati yang dengki, iri, dendam, hasud. Saudaraku, kita lebih tahu maksiat yang tampak, korupsi, mencuri, merampok, narkoba, minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita lupa ada penyakit hati yang bersarang dalam jiwa kita ini, yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, bahkan membuat ibadah kita tidak akan ada kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Seharusnya orang-orang yang beriman ketika dia beribadah akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Jangankan itu sholat, mendengar lantunan kalam ilahi, mendengar azan saja kumandangkan, senang hatinya. Hayalah sholat. Ya Allah, terima kasih kau sampaikan untuk dapat melaksanakan sholat Jumat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kata syukurku ya Allah, Engkau masih mempertemukan dari waktu ke waktu untuk dapat bertemu denganmu, bermunajat kepadamu. Di saat itulah kita rehat sebentar, istirahat sebentar untuk mengungkapkan keletihan kita dalam hidup ini. Hanya Allah saudara yang tidak pernah meninggalkan kita. Rumus dunia ini
Setiap kita pasti akan berpisah dari yang kita cintai. Kita yang akan meninggalkan keluarga kita, atau keluarga kita yang akan meninggalkan kita, harta yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta. Rumusnya. Maka orang-orang yang beriman yang ditakutkan ketika Allah meninggalkan kita, kemana lagi arah akan langkah? Kemana lagi hati akan bergantung? Ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan kami barang sesaat saja ya Allah. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Ketika rasa cinta muncul, rahmat Allah muncul. Ketika tidak ada penyakit hati, beristighfar kalau ada penyakit hati, maka setahap demi setahap Allah berikan rahmat kepada kita. Bulan ini, bulan bagaimana? Bulan istighfar. Bukan saja dosa yang tampak sekali lagi, beristighfar atas dosa yang ada dalam dada kita ini, menghilangkan penyakit-penyakit yang bisa menghambat doa-doa kita. Satu. Yang kedua, junullah, kedermawanan. Bulan ini adalah bulan kita bersedekah, bulan memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim. Karena dua yang akan memudahkan rezeki datang kepada kita menurut sunnah Rasul adalah bersedekah dan bersilaturahim. Kenapa pertolongan hambar datang? Kenapa rezeki seperti susah sekali kita dapatkan? Dua yang kita jarang kita lakukan. Berat untuk bersedekah, berat untuk bersilaturahim. As-sadaqah tarudul bala. Dalam kitab beberapa hadis disebutkan, sedekah itu menolak bala, mendatangkan rezeki. Bahkan dalam sebuah riwayat, dua suami istri mempunyai karakter yang berbeda. Suaminya rajin bersedekah, bersilaturahim, bahkan senang sekali kalau orang berkunjung ke rumahnya, sementara si istri sangat memiliki sifat pelit dan bakhil. Setiap orang datang ke rumah, dia pasti akan menggerutu kepada suaminya. Untuk apa mendatangkan orang ke rumah kita ini? Menghabis-habiskan uang saja. Banyak harus kita keluarkan dulu untuk menyiapkan makanan, minuman. Kata suaminya, ini kan silaturahim orang sini. Tetap dia tidak mau. Akhirnya suami bertanya, mencari Rasul, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku senang bersedekah, bagus. Aku senang bersilaturahim, bagus. Bahkan aku senang saudaraku datang ke rumahku, terbuka pintu rumahku untuk mereka bersilaturahim, dan aku siapkan sedekah walaupun hanya secangkir air. Lakukan itu terus kembali. Hanya ya Rasul, saya tidak ada motivasi, tidak ada kekuatan yang membuat bergairah. Kenapa? Ada yang membuat hidup saya tidak bergairah dalam ibadah. Siapa kata Nabi? Itulah istriku. Istriku selalu menghalang-halangi. Dia tidak senang, katanya menghabis-habiskan uang saja. Rasul tersenyum, kata Nabi, besok aku akan datang ke rumah. Terima kasih Rasul. Pulanglah orang ini, datang kepada istrinya, menyampaikan pesan. Wahai istriku, besok akan ada tamu datang ke rumah. Dia menyatakan lagi tamu kamu undang. Ini akan mengeluarkan lagi uang, mengeluarkan biaya, merepotkan saja. Kata suami, yang datang ini bukan sembarang orang, tapi dia adalah kekasih Allah, Habibullah, pemimpin dunia dan akhirat. Dia adalah Rasulullah. Istrinya menangis, tangis haru, tangis bahagia, karena Rasul jarang datang karena kesibukan. Bersyukurlah ketika ada yang masuk dalam rumah dan yang masuk ke Rasulullah. Jangankan Rasulullah, bersyukur rumah yang dikunjungi para ustaz, para kiai, para ulama, marakah rumah ini, apalagi ini dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Disiapkanlah sedemikian rupa, disiapkan makanan, minuman untuk menyambut tamu spesial ini, yaitu Rasulullah SAW. Besok ditunggukan, pagi menunggu siang, begitu siang belum datang Rasul, begitu masuk waktu sore datang Rasul. Disambut begitu gembira bahagia suami istri ini. Rasul masuk mengucapkan salam, lalu Nabi duduk sebentar, lalu Nabi keluar. Tidak pak lama Nabi keluar. Begitu keluar, di belakang Nabi sudah mengiring beberapa ekor ular dan kalajengking. Nabi menunjuk, kata Rasul, wahai penghuni rumah, ketahui setiap tamu yang datang ke rumah akan mengeluarkan sekian balak dari rumahmu.
mendatangkan rezeki itu. Bayangkan, tamu itu akan memberkahi kehidupan kita dengan izin Allah dan akan mengingatkan bala dari rumah itu. Maka bulan Rajab ini bulan kedermawanan, pahala yang lebih besar dan pertolongan Allah jauh lebih cepat datang bagi orang-orang yang yakin bahwa sedekah yang kita keluarkan itu, silaturahim yang kita lakukan itu akan mendatangkan rahmat Allah. Judullah kedermawanan. Terakhir, kurba biru, kebaikan. Bulan ini bulan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan, saudara, adalah untuk kita sendiri. Di dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Tapi jika kamu berbuat keburukan, keburukan pun akan kembali kepadamu. Apa yang kita tanam, itu yang kita lakukan. Itu akan kita tuai. Itu yang akan kita dapat. Maka hidup ini adalah bagaimana kita berbuat baik. Ingin dikenal kebaikan kita, lakukan kebaikan. Ingin dikenal keburukan kita, lakukan keburukan. Semuanya itu terserah kepada kita. Karena Allah sudah memberikan tuntunan dalam hidup ini. Sudah ada Al-Quran, sudah Allah utus para Rasul, para Nabi, para ulama. Tinggal kita. Kalau nanti suatu saat nanti kita melenceng dari jalan Allah, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah cukup memberikan tuntunan kepada kita. Kita yang jauh dari Allah. Saudara kaum muslimin rahimahullah, pada akhirnya kami simpulkan di bulan Rajab ini, lakukan amal soleh, jauhkan maksiat. Maka apabila kita melakukan amal soleh yang banyak dan menghindari dari maksiat dan perbuatan istighfar, maka Allah akan memberikan rahmat yang pertama. Allah akan memudahkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur dan keberkahan, dan kemudian setiap kebaikan yang kita lakukan akan membuahkan hasil kecintaan Allah kepada kita, dan Allah akan membalas kebaikan itu dunia dan akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah perjalanan hidup kita agar kita berada di jalan Shiratal Mustaqim. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاقتصاد بحق الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر نفسه وذكر وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في هذا المجلس جوار المسجد التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر وإيتاء ذي القربى واليتامى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.